sejahtera untuk kita semua. Saya, Jessica Solafide Siregar, dengan rekan saya, yaitu Cecilia Della Anggraini, akan mempresentasikan ekosistem terumbu karang. Terumbu karang adalah sekumpulan organisme dengan dominasi karang yang bersimbiosis membentuk ekosistem di kedalaman laut yang terkena sinar matahari. Ekosistem terumbu karang adalah contoh ekosistem alami yang sangat sensitif sehingga hanya dapat bertahan di laut-laut yang memenuhi syarat. Terumbu karang termasuk makhluk hidup yang sensitif dengan perubahan, terutama pada perubahan suhu. Suhu ideal bagi terumbu karang berkisar kurang lebih 20 derajat Celcius. Salah satu syarat lokasi hidup terumbu karang adalah lautan yang bebas dari polusi. Walau begitu, ada juga terumbu karang yang ditemukan di laut dalam. Terumbu karang ini tidak membentuk karang dari zat kapur serta tidak memerlukan sinar matahari. Terumbu karang mempunyai fungsi yang sangat penting sebagai tempat memijah, mencari makan, sebagai daerah asuhan bagi biota laut, dan sebagai sumber plasma nutfah, dan juga merupakan sumber makanan. Di samping itu juga sebagai sumber perikanan, terumbu karang memberikan penghasilan sebagai sumber perikanan. Selain itu juga terumbu karang memberikan penghasilan bagi industri ikan hias termasuk usaha pariwisata yang dikelola oleh masyarakat setempat dan para pengusaha wisata bahari. Selain itu, terumbu karang juga mempunyai fungsi sebagai pelindung pantai dari degradasi dan abrasi menurut Reskiwati DKK tahun 2018. Karakteristik dari ekosistem terumbu karang. Yang pertama yaitu temperatur tinggi. Terumbu karang biasanya memiliki temperatur yang lebih dari 20 derajat Celcius dengan rata-rata suhu air terumbu karang berada pada kisaran optimum pertumbuhan karang batu dan perkembangan tumbuhan yakni 28 derajat Celcius sampai dengan 29 derajat Celcius. 2. Yaitu kadar garam tinggi. Terumbu karang menyukai laut dengan kadar garam yang tinggi. Persentase atas air yang baik untuk kehidupan terumbu karang adalah 30 sampai dengan 35%. Hal tersebut berhubungan dengan pembentukan kapur oleh koral dan alga. Karakteristik yang ketiga yaitu ada cahaya dan kedalaman. Cahaya matahari merupakan faktor paling penting dalam pertumbuhan terumbu karang karena cahaya matahari digunakan oleh zooxanthellae dalam proses fotosintesis menurut Suharsono tahun 1998. Umumnya, terumbu karang berkembang pada kedalaman 25 meter dengan intensitas cahaya 15 sampai dengan 20% dari intensitas di permukaan. Yang keempat yaitu ada kecerahan. Kecerahan perairan berhubungan dengan tingkat penetrasi yang memicu produktivitas ekosistem. Karakteristik yang kelima yaitu ada gelombang. Gelombang atau manfaat password air laut dapat memberikan pasokan air yang segar, oksigen, plankton, dan membantu menghalangi terjadinya pengendapan pada koloni atau polit karang. Akan tetapi jika gelombang tersebut terlalu besar, maka dapat merusak struktur terumbu karang. 6. Arus. Arus berdampak baik pada ekosistem terumbu karang karena harus membawa nutrien dan bahan-bahan organik yang diperlukan oleh karang dan zooxanthellae. 7. Sedimen. Sedimen merupakan faktor pembatas yang potensial terhadap persebaran ekosistem terumbu karang. Sedimentasi mempunyai pengaruh yang negatif, yaitu sedimen yang berat dapat menutup dan menyumbat bagian struktur organ karang untuk mengambil makanan sehingga dapat mempengaruhi pertumbuhan karang secara tidak langsung, menurut Suharsono tahun 1998. Yang terakhir, karakteristiknya yaitu substrat. Substrat keras sangat tepat untuk larva karang yang menempel dan tumbuh. Sifat substrat yang keras mampu mempertahankan diri dari hempasan ombak dan arus yang kuat menurut Aldila tahun 2011. Jenis-jenis terumbu karang. Jenis-jenis terumbu karang terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu berdasarkan tipenya, 2 berdasarkan bentuk dan tempat tumbuhnya, 3 berdasarkan letaknya, dan 4 berdasarkan zonasinya. 1. Terumbu karang berdasarkan tipenya. Terumbu karang berdasarkan tipenya dibagi menjadi 2, yaitu terumbu karang bertipe lunak dan terumbu karang yang bertipe keras. Terumbu karang tipe lunak yaitu jenis terumbu karang yang dimana terumbu karangnya tumbuh di sepanjang pantai. Jenis terumbu ini tidak membentuk karang dan cenderung subur karena mendapatkan sinar matahari yang cukup. 2. Yaitu terumbu karang yang bertipe keras. Jenis terumbu ini adalah terumbu karang yang membentuk batuan kapur di dalam laut.
Jenis terumbu ini sangat rapuh dan rentan pada perubahan iklim. Terumbu karang ini adalah pembentuk utama ekosistem terumbu karang. Yang kedua yaitu terumbu karang berdasarkan bentuk dan tempat tumbuh. Terumbu karang jenis ini dibagi menjadi 4 jenis. Yang pertama yaitu terumbu. Terumbu adalah endapan dari batuan kapur. Endapan ini berbentuk seperti punggung laut yang menjadi salah satu pembentuk ekosistem pesisir. 2. Karang. Karang adalah biota laut yang memiliki peran dalam pembentukan terumbu. Bentuk karang berruas-ruas seperti bambu. 3. Karang terumbu yaitu karang lunak yang tidak menghasilkan kapur. Karang terumbu banyak dijumpai di daerah pesisir pantai. 4. Terumbu karang. Terumbu karang adalah ekosistem di dalam laut yang pembuatan akibat adanya simbiosis antara hewan dan tumbuhan laut. 3. Yaitu terumbu karang berdasarkan letaknya dibedakan menjadi 4, yaitu terumbu karang tepi. Terumbu ini adalah terumbu yang paling banyak ditemukan di sekitar pesisir pantai. Terumbu ini bisa hidup hingga kedalaman 40 meter. 2. Terumbu karang penghalang. Terumbu ini hampir sama dengan terumbu karang tepi, hanya saja terumbu ini letaknya jauh dari pesisir. Terumbu karang penghalang ini dapat tumbuh hingga kedalaman 75 meter. 3. Terumbu karang cincin. Terumbu karang ini berbentuk seperti cincin. Terumbu ini banyak ditemukan di sekitar Samudra Atlantik. 4. Terumbu karang datar. Terumbu ini adalah terumbu karang yang membentuk pulau-pulau. Terumbu karang ini tumbuh dari dasar laut menuju permukaan laut. Jenis yang keempat yaitu ada terumbu karang berdasarkan zonasi. Terumbu karang berdasarkan zonasi dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama ada menghadap ke arah angin. Terumbu yang menghadap ke arah angin ini adalah terumbu yang lerengnya mengarah ke lautan lepas. Terumbu ini bisa hidup hingga kedalaman 50 meter dan cenderung subur. Terumbu karang ini juga biasa disebut dengan pematang alga. 2. Terumbu yang membelakangi angin. Terumbu ini adalah terumbu yang umumnya bersifat keras. Bisa ditemukan pada kedalaman laut kurang dari 50 meter. Bentuk terumbu ini seperti hamparan karang yang sempit. Berdasarkan tahapan proses pembentukan lokasi, proses geologi, dan adanya perubahan permukaan air laut, terumbu karang dapat dibagi menjadi beberapa tipe. Yang pertama yaitu ada atol, itu terumbu karang yang berkembang di pulau vulkanik, di mana tumbuh dan berkembang dari tepi pulau dan kemudian membentuk lingkaran yang mengelilingi pulau, lalu secara perlahan terlihat terpisah dari pulau karena tenggelamnya pulau. 2. Fringing reef, yaitu terumbu karang yang terbentuk di tepi-tepi pulau atau benua. Barrier Reef adalah terumbu karang yang tumbuh sejajar dengan benua atau pulau yang terpisah jauh oleh adanya lautan yang dalam. 3. Patch Reef atau gosongnya karang, yaitu terumbu karang yang tumbuh di paparan benua atau pulau dan dalam proses pembentukannya belum mencapai permukaan air laut. Terumbu karang juga dikelompokkan berdasarkan letak habitatnya. Berikut adalah berbagai karang berdasarkan letak habitatnya. Yang pertama yaitu ada terumbu karang tepi. Jenis terumbu karang yang memiliki struktur paling sederhana yang ditemukan. Terumbu ini paling mudah ditemukan di pinggir pantai di daerah tropis. 2. Terumbu karang penghalang. Bentuknya menyerupai terumbu karang tepi. Ciri khasnya adalah jenis organisme yang mampu hidup jauh dari bibir pantai. 3. Terumbu karang cincin, yaitu terumbu karang yang memiliki bentuk khas seperti cincin. Ukuran karangnya sangat besar seperti sebuah pulau. Interaksi biota yang ada di terumbu karang. Yang pertama yaitu ada interaksi yang sifatnya sederhana. Interaksi yang sifatnya sederhana ini melibatkan 2 jenis biota, yaitu dari spesies yang sama atau berbeda. Aspek interaksi sederhana ini yaitu ada persaingan. Persaingan yang terjadi di ekosistem terumbu karang terbagi atas persaingan memperoleh ruang seperti yang terjadi pada karang batu dengan karang lunak, juga koloni karang batu dengan koloni bulu babi, serta persaingan perolehan makanan. 2. Aspek interaksinya yaitu pemangsaan. Pemangsaan atau predasi pada karang ini oleh predator yang dilakukan oleh fauna seperti Acanthurus flensi ikan dari famili Chaetodontidae dan Tetraodontidae. Yang ketiga yaitu degrazing, yaitu pengendalian atau pengaturan invasi ruang alga melalui konsumsi ikan herbivore. 4. Ada komensalisme, yaitu simbiosis yang terjadi antara 2 organisme di mana salah satu organisme mendapatkan keuntungan dan organisme yang satu tidak mendapatkan apa-apa. Contohnya yaitu pada ekosistem terumbu karang dengan ikan pembersih. 5. Yaitu ada mutualisme, simbiosis
yang dimana hubungan yang erat antara karang atau dengan zooxanthellae, anemon, dan ikan biru, serta ikan Pomacentridae dengan koloni karang batu. Interaksi yang kedua yaitu interaksi yang bersifat kompleks. Interaksi ini melibatkan biota dari berbagai spesies dan tingkatan trofik. Yang lain untuk mengkaji interaksi antara binatang hidup di ekosistem terumbu karang adalah melalui jejaring makanan dibandingkan interaksi antara biotik yang ada dalam persaingan. Predasi, simbiosis mutualisme, dan komensalisme, maka interaksi yang terjadi adalah sistem cari makanan di ekosistem terumbu karang yang merupakan interaksi yang kompleks. Selanjutnya ada jenis-jenis terumbu karang di Indonesia. Yang pertama yaitu Acropora elegantula. Ciri-ciri dari jenis terumbu karang ini yaitu hidup pada kedalaman 3 sampai dengan 15 meter dari atas permukaan laut. Lalu terumbu karang ini berbentuk seperti semak dan berbentuk melebar. Cabang dari terumbu karang ini berbentuk horizontal yang menyebar serta tipis, serta aksial koralit yang terlihat jelas saat terkena arus laut. Terumbu karang ini akan bergerak dengan sangat lembut seperti sedang menari akibat dari ukuran cabang yang hampir seragam. Ciri yang ketiga yaitu terumbu karang ini berwarna abu-abu dengan warna ujungnya akan semakin berwarna muda. Terumbu karang ini juga memiliki kesamaan dengan Acropora apuleus. Terumbu karang ini juga mudah ditemukan pada perairan dangkal. Selain di Indonesia, terumbu karang ini dapat ditemukan di Sri Lanka. Yang kedua yaitu ada Acropora millepora. Ciri-cirinya yaitu terumbu karang ini hidup pada kedalaman 3 sampai dengan 15 meter, berbentuk bantalan dengan cabang yang pendek dan gemuk, serta dengan ukuran yang sama. Terumbu karang ini juga ada kemiripan dengan Acropora aspera. Yang membedakan dengan Acropora aspera yaitu adalah radial koralit yang rapat serta aksial koralit yang terpisah-pisah. Terumbu karang ini biasanya berwarna hijau, merah, biru, ataupun jingga. Terumbu karang ini memiliki kemiripan dengan Acropora convesa, Acropora aspera, dan Acropora pulchra. Acropora millepora ini juga mudah ditemukan pada perairan yang dangkal serta tidak berpolusi. Selain di Indonesia, terumbu karang ini juga ditemukan di Filipina dan Australia. 3 yaitu ada Acropora hyacinthus. Ciri-cirinya terumbu ini hidup pada kedalaman 15 sampai dengan 35 meter, berbentuk seperti piring dengan cabang yang tipis. Terumbu karang ini termasuk terumbu karang yang mudah rapuh. Koralit dari terumbu karang ini berbentuk mangkok seperti pada gambar dengan bagian yang melebar. Terumbu ini juga berwarna coklat, hijau, merah muda, abu-abu, dan biru. Terumbu karang ini memiliki kemiripan dengan Acropora cytherea. Terumbu karang ini juga biasa disebut sebagai karang meja karena bentuknya yang lebar seperti meja. Lalu, Acropora hyacinthus ini juga dapat ditemukan di sekitar lereng karang atau perairan yang dangkal. Selain di Indonesia, terumbu karang ini banyak dijumpai di Australia. 4 ada Acropora cervicurnis. Ciri-cirinya yang pertama yaitu ada jenis terumbu karang yang bisa hidup pada kedalaman 3 sampai dengan 15 meter dari atas permukaan laut. Terumbu ini berbentuk seperti pipa kecil yang ada di dalam laut. Koloni terumbu ini dapat berkumpul hingga beberapa meter. Terumbu ini juga tersusun dari cabang-cabang dan membentuk terumbu karang yang lebat serta cabang-cabang yang berbentuk silindris. Aksial koralit dari terumbu karang ini juga dapat dibedakan. Spesies dari Acropora cervicurnis ini memiliki kemiripan dengan terumbu karang yaitu Acropora prolifera. Terumbu karang ini biasanya berwarna coklat muda seperti pada gambar dan hidup pada perairan yang jernih serta tidak berpolusi. 5 yaitu ada Acropora microphthalma. Ciri-cirinya yang pertama yaitu terumbu karang ini bisa hidup pada kedalaman 3 sampai dengan 15 meter dari atas permukaan laut. Terumbu karang ini berbentuk melebar seperti pipi dengan luas bisa mencapai 2 meter. Terumbu karang ini juga biasanya terdiri dari satu spesies, dari satu koralit kecil yang membentuk satu terumbu karang. Koralit kecil ini biasanya berjumlah banyak dengan ukuran yang sama. Acropora microphthalma ini memiliki kemiripan dengan Acropora copiosa, Acropora parilis, dan Acropora horrida. Acropora microphthalma ini juga dapat ditemukan pada perairan yang keruh serta lagun yang berpasir. Selain itu juga dapat ditemukan pada perairan dangkal dan di atas karang. Selain di Indonesia, terumbu karang ini juga bisa dijumpai di Australia dan Papua. 6 ada Acropora humilis. Yang pertama yaitu ciri-cirinya terumbu karang ini bisa hidup pada kedalaman 1 sampai dengan 7 meter. Berbentuk bercabang-cabang dengan cabangnya berbentuk
sangat tebal, memiliki koralit yang besar dan memiliki radial koralit dengan 2 ukuran. Terumbu karang ini juga disebut sebagai karang bercabang, akibat dari bentuk karang yang bercabang-cabang seperti pada gambar. Terumbu karang ini juga memiliki kurimbosa dengan warna ungu atau merah muda, tapi warna yang sering dijumpai yaitu ada warna krem, coklat, dan biru. Hidupnya di sekitar terumbu yang datar. Selain itu juga bisa ditemukan pada lereng karang. Jenis terumbu karang ini banyak ditemukan pada perairan Indonesia dan tersebar mulai dari Laut Merah hingga Amerika Tengah dan Indo-Pasifik. Selanjutnya yaitu biota dan asosiasi fauna penghuni terumbu karang. Biota yang pertama ini ada alga bentik. Alga bentik merupakan faktor yang sangat penting sebagai produsen primer yang mendiami daerah karang sebagai substrat untuk tumbuh. Jenis yang dapat dijumpai pada daerah karang ini ada Halimeda sp. Seperti pada gambar ini adalah contoh dari Halimeda sp. Lalu ada Turbinaria sp dan Arcanthophora sp. Flora alga ini menunjang untuk pemenuhan makanan bagi organisme lain. Selanjutnya untuk hewan avertebrata akan dijelaskan oleh Cecilia. Kepada Cecilia dipersilahkan. Baik, di sini saya Cecilia Della Anggreni akan melanjutkan pembahasan dari rekan saya yang sebelumnya, Jessica Solafide Siregar. Di sini saya akan membahas tentang hewan dan biota yang hidup pada ekosistem terumbu karang. Yang pertama kita akan membahas tentang hewan avertebrata. Hewan avertebrata merupakan hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Contoh yang pertama yaitu ada cacing. Cacing pada ekosistem terumbu karang ini berperan dalam proses yang dilakukan oleh fauna secara alami, yang disebut dengan bioerosi. Dari batuan kapur menjadi pecahan kapur sampai ke pasir pada batuan tadi. Yang kedua ada teritip. Teritip ini termasuk ke dalam kelompok krustasea, yang hidupnya menempel pada beberapa substrat seperti penyu dan kepiting, udang pembersih dengan beberapa ikan, atau udang kecil berwarna dengan anemon. Yang ketiga ada moluska. Moluska menyumbangkan banyak kapur kepada ekosistem terumbu dan penyumbang penting terbentuknya pasir laut. Moluska memainkan peran penting di dalam jaringan makanan terumbu karang. Mereka menjadi dasar bagi peradangan besar, cangkang hias, dan penunjang utama perikanan karang serta cumi-cumi. Yang keempat ada teripang. Teripang mendiami sebagian besar terumbu karang dan memakan alga serta detritus dasar. Mereka mempunyai ciri alami dan manusia barangkali menjadi pemangsa yang rakus. Nah, yang selanjutnya ada ikan karang. Dari avertebrata dan alga menyediakan makanan bagi berbagai jenis ikan bersirip duri dan ikan seperti belut, ikan kakap, dan lain-lain yang bersembunyi pada terumbu karang pada siang hari dan bergerak kemana-mana untuk mencari makan, dan pada malam hari hanya sebagian tergantung pada ekosistem terumbu karang. Mereka masuk ke dalam jaring makanan ketika mereka menjadi mangsa ikan penghuni yang lebih besar seperti ikan kerapu dan membuang kotoran, tetapi tidak memakan terumbu itu sendiri. Ikan karang di sini terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu ikan target. Kelompok jenis ikan yang lebih dikenal oleh nelayan sebagai ikan konsumsi, seperti famili Serranidae. Yang kedua ada kelompok jenis indikator. Ikan yang digunakan sebagai indikator bagi kesehatan terumbu karang di suatu perairan, contohnya yaitu famili Chaetodontidae. Dan yang ketiga ada kelompok ikan yang berperan dalam rantai makanan. Selanjutnya ada reptil. Reptilia yang ada pada ekosistem terumbu karang ini hanya 2 kelompok, yaitu ular laut dan penyu. 2 kelompok ini terancam punah. Ular ditangkap untuk kulitnya dan penyu untuk telur dan cangkangnya oleh manusia yang kurang bertanggung jawab, sehingga memanfaatkan reptil untuk menambah perekonomian mereka, namun tidak memikirkan dampak yang akan terjadi ke depannya. Nah, selanjutnya ada adaptasi biota ekosistem terumbu karang. Makhluk hidup sekitar terumbu karang telah beradaptasi untuk hidup bersama. Hubungan simbiosis adalah adaptasi dari berbagai spesies yang hidup di sekitar terumbu karang secara berdampingan dan saling memberi manfaat satu sama lain. Terumbu karang juga dijadikan sebagai tempat untuk mencari makan dari berbagai jenis ikan dan makhluk laut lainnya. Dikarenakan daerah sekitar terumbu karang yang baik itu sangat subur. Terumbu karang juga dijadikan sebagai tempat berlindung bagi ikan-ikan kecil dari ikan-ikan pemangsa yang lebih besar. Selain itu, ada hewan yang tidak mengalami adaptasi yang disebut dengan maladaptasi. Contohnya pada terumbu karang yang akan mengalami proses bleaching atau pemutihan.
Nah, selanjutnya yaitu transplantasi terumbu karang. Transplantasi adalah salah satu teknik rehabilitasi lingkungan laut atau salah satu langkah usaha yang dilakukan untuk melestarikan kekayaan alam berupa biota laut yang terdapat dan hidup di sekitar terumbu karang. Hal ini penting dilakukan agar pertumbuhan rumpun terumbu karang di suatu wilayah berjalan lebih cepat. Tujuannya yaitu agar ekosistem perairan laut di suatu area dapat kembali pulih dan tidak terancam hilang. Nah, kegiatan transplantasi ini memiliki beberapa tujuan dan manfaat. Antara lain, yang pertama, perdagangan karang hias. Perdagangan karang hias di Indonesia masih cukup tinggi peminatnya. Adanya upaya transplantasi ini secara tidak langsung akan menunjang ekonomi masyarakat pesisir karena ketersediaan karang yang tetap terjamin. Yang kedua, untuk tujuan pariwisata. Dengan adanya terumbu karang di Indonesia akan banyak mengundang wisatawan domestik maupun mancanegara. Dengan melestarikan terumbu karang, maka secara langsung akan mendukung peningkatan pariwisata di Indonesia dan juga dapat meningkatkan devisa atau pendapatan negara. Yang ketiga, ada pengelolaan perikanan. Ekosistem yang berada di sekitar karang juga cukup penting untuk dijaga. Pelestarian karang ini bermanfaat untuk menunjang pengelolaan perikanan di Indonesia. Habitat terumbu karang yang hancur akan menyebabkan ikan-ikan kecil di sekitarnya tidak memiliki tempat untuk berlindung, bertelur, dan beregenerasi. Yang keempat, yaitu untuk tujuan penelitian. Tujuan lain dari transplantasi terumbu karang adalah untuk penelitian. Salah satunya untuk mempelajari spesies karang di wilayah tertentu dan kemudian untuk dikembangkan. Cara transplantasi terumbu karang. Yang pertama ada identifikasi sumber karang. Langkah pertama yang sebaiknya dilakukan yaitu dengan melakukan proses identifikasi dari terumbu karang yang akan direhabilitasi. Sumber karang ini dapat diperoleh dari fragmen karang yang terlepas karena proses alami, misalnya akibat adanya badai atau arus laut yang kuat. Dan yang kedua, fragmen karang yang diambil dari donor koloni karang. Namun pemotongan ini memiliki akibat buruk pada koloni pendonor, sehingga disarankan pemotongan tidak lebih dari 10% bagian koloni terumbu karang. Yang kedua, ada pembiakan terumbu karang. Ini dilakukan dengan cara ex situ dan in situ. Yang pertama, ada pembiakan ex situ, yaitu pembiakan yang dilakukan di daratan. Pembiakan ini ditujukan untuk memenuhi peminatan karang untuk perdagangan. Umumnya dilakukan di ekosistem buatan seperti akuarium. Yang kedua, ada pembiakan in situ, adalah pembiakan karang di lokasi atau habitat alami perairan laut itu sendiri. Lalu selanjutnya ada metode transplantasi. Nah, keberhasilan transplantasi terumbu karang ini ditentukan oleh spesies karang, substrat, dan lingkungan pemulihan. Metode transplantasi dibedakan menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu ada transplantasi yang tidak dikaitkan pada substrat. Cara ini biasanya dilakukan untuk perbaikan karang akibat adanya kerusakan alami seperti badai dan serangan hewan laut. Yang kedua, transplant ditanam pada lubang terumbu, yaitu dengan menempelkan bagian karang sekitar 10 cm pada lubang terumbu karang, kemudian mengikatnya pada tempat pemulihan. Yang ketiga, transplant diikat pada substrat semen. Ini adalah cara yang paling sering dilakukan meski sangat menguras tenaga. Yang keempat, transplant diikat dengan kabel. Cara ini dilakukan dengan mengikat transplant dengan kabel pada struktur atau substrat buatan. Setelah itu, dapat dipindah ke lingkungan pemulihan. Selanjutnya ada pengawasan dan pemeliharaan. Agar transplantasi ini berhasil dan berjalan dengan baik, maka diperlukan pengawasan dan pemeliharaan. Pengawasan itu sendiri meliputi 4 bagian. Yang pertama yaitu memperhatikan apakah karang tersebut dapat bertahan hidup atau tidak. Yang kedua dengan mengamati tingkat pertumbuhan dan kematian jaringan karang. Yang ketiga yaitu mengawasi pengikatan struktur atau substrat. Dan yang keempat yaitu memperhatikan kualitas karang tersebut. Sedangkan pemeliharaan di sini meliputi penempelan kembali bibit karang yang terlepas, menghilangkan gangguan yang dapat berupa sampah plastik serta benda lainnya, serta menghilangkan predator yang dapat memperlambat bahkan menyebabkan kegagalan transplantasi, seperti gastropoda dan echinodermata yang memiliki tubuh bulat berduri. Selanjutnya, dari proses transplantasi tadi, terdapat kendala dan juga manfaat. Nah, upaya rehabilitasi terumbu karang ini terkadang mengalami kegagalan akibat adanya faktor-faktor penghambat, seperti adanya perubahan iklim. Terumbu karang memiliki kepekaan terhadap suhu perairan laut. Idealnya, karang akan tumbuh pada suhu 26 hingga 28 derajat Celcius
dengan toleransi antara 17 hingga 34 derajat Celcius. Yang kedua ada faktor polusi air laut. Pencemaran air di lautan akan mempengaruhi pertumbuhan terumbu karang. Salah satunya adalah tumpahan air laut yang menyebabkan kekeruhan air laut, sehingga sinar matahari tidak dapat menembus ke dalam dasar laut. Yang ketiga ada endapan. Erosi tanah yang terjadi sepanjang sungai akan terus mengalir dan berujung ke lautan, sehingga menimbulkan endapan. Endapan tersebut kemudian akan menutup pori-pori karang dan mengganggu fungsi tubuhnya. Nah, sedangkan selain kendala, terdapat juga manfaat dari proses transplantasi terumbu karang, yaitu mempercantik ekosistem laut suatu perairan dan membuatnya lebih hidup. Yang kedua ada membantu kelestarian jenis ikan tertentu yang terancam punah dan menghidupkan kembali ekosistem ikan tersebut. Yang ketiga, menjaga keseimbangan alam perairan mulai dari ikan kecil hingga ikan yang lebih besar, mendukung industri pariwisata dan perdagangan ikan, serta menjaga keanekaragaman hayati di perairan. Evaluasi dan metode pemetaan. Penggunaan metode survei dalam menggambarkan kondisi terumbu karang biasanya disajikan dalam bentuk struktur komunitas yang terdiri dari data, yaitu persentase tutupan karang hidup, persentase tutupan karang mati, jumlah warga, jenis, koloni, ukuran koloni, kelimpahan, frekuensi kehadiran, bentuk pertumbuhan, dan indeks keanekaragaman jenis. Nah, metode yang digunakan dalam penelitian ada 4, yaitu transek garis, transek kuadrat, metode Mantatau, dan transek sabuk. Yang pertama yaitu metode transek garis. Digunakan untuk menggambarkan struktur komunitas karang dengan melihat tutupan karang hidup dan mati, bentuk substrat seperti pasir dan lumpur, alga, serta keberadaan biota lain. Spesifikasi karang yang diharapkan dicatat adalah berupa bentuk terumbuhan karang yang dibolehkan bagi peneliti yang telah memiliki keahlian untuk mencatat karang hingga tingkat genus dan spesies. Lokasi harus memenuhi persyaratan keterampilan dan komunitas karang di suatu pulau. Metode ini dilakukan setelah pemantauan dengan metode Mantatau. Kelebihannya, akurasi diperoleh dengan baik, data juga lebih baik dan lebih banyak, penyajian struktur komunitas seperti presentase tutupan karang hidup dan mati, serta kekayaan jenis, dominasi frekuensi, dan ukuran koloni dan keanekaragaman jenis disajikan secara lebih menyeluruh. Struktur komunitasnya berasosiasi dengan terumbu karang disajikan juga dengan sangat baik. Sementara kekurangannya yaitu membutuhkan tenaga yang banyak, survei yang lama, dituntut untuk memiliki keahlian dalam mengidentifikasi karang, dan sebaliknya seperti spesies dan genus. Peneliti juga diharapkan dan dituntut untuk menjadi penyelam yang baik, karena biaya yang dibutuhkan dalam metode ini cukup besar. Yang kedua, metode transek kuadrat. Digunakan untuk memantau komunitas makrobentos di suatu perairan. Pada survei karang, pengamatan biasanya meliputi kondisi biologi pertumbuhan, tingkat kematian, dan rekrutmen di suatu lokasi. Ia ditandai secara permanen. Pengamatan didukung dengan pengambilan foto bawah air dengan ukuran kuadrat yang ditetapkan. Peralatan yang dibutuhkan adalah kapal kecil, tanda kuadrat, kaliper, GPS, dan underwater kamera. Data yang diperoleh adalah persentase tutupan relatif jumlah koloni, frekuensi relatif, dan keanekaragaman jenis. Kelebihannya, data yang diperoleh lengkap dan posisi biota yang ditemukan pada kuadrat dengan bantuan underwater juga cukup baik. Sumber informasinya bagus dengan pemantauan laju pertumbuhan. Sementara kekurangannya yaitu proses kerjanya lambat dan butuh waktu yang lama. Peralatannya juga tidak praktis dan susah diterapkan. Metode ini hanya cocok pada luasan perairan yang kecil. Sedimen trap tidak bisa ditinggal dalam waktu lama dan tidak efektif pada daerah yang berarus. Yang ketiga ada metode Mantatau. Bertujuan untuk mengamati perubahan secara menyeluruh pada komunitas benting yang ada pada terumbu karang, termasuk kondisi terumbu karang tersebut. Metode ini cocok untuk mengatur daerah terumbu karang yang luas dalam waktu yang pendek, biasanya untuk melihat kerusakan akibat adanya badai topan, bleaching atau pemutihan karang, daerah bekas bom, dan hewan bulu seribu. Teknik ini juga sering digunakan untuk mendapatkan daerah yang mewakili survei lebih lanjut dengan metode transek garis. Kelebihannya, daerah yang luas dapat dicapai dalam waktu singkat, metodenya sederhana dan mudah dipraktekkan, biayanya tidak terlalu mahal, dan peneliti tidak terlalu lelah untuk melakukan survei dalam area yang luas. Kekurangannya, survei tidak sengaja bisa dilakukan pada lokasi di luar terumbu karang. Peneliti sering lupa apabila terdapat banyak objek yang diingat, dan kemungkinan terdapat objek yang terlewati. Metode ini tidak cocok digunakan apabila visibility terendah, yaitu kurang dari 6 meter. Yang keempat ada metode transek sabuk atau belt transek.
digunakan untuk menggambarkan kondisi populasi suatu jenis karang yang mempunyai ukuran relatif beragam atau mempunyai ukuran maksimum. Misalnya karang dari jenis Fungia, dan metode ini bisa juga untuk mengetahui keberadaan karang hias di suatu daerah terumbu karang. Panjang transek yang digunakan yaitu sekitar 10 meter dengan lebar 1 meter. Pencatatan yang dilakukan pada semua individu menjadi tujuan penelitian yang berada pada luasan transek. Kelebihannya, pencatatan data jumlah individu lebih teliti, data yang diperoleh mempunyai akurasi yang tinggi dan menggambarkan struktur populasi karang. Kekurangannya yaitu membutuhkan keahlian untuk mengidentifikasi karang secara langsung dan dibutuhkan penyelam yang baik, serta waktu dalam metode ini cukup lama. Peran dan fungsi ekosistem terumbu karang. Ekosistem terumbu karang memiliki produktivitas hayati yang tinggi sebagai sumber bahan makanan, obat-obatan, dan bahan konstruksi. Secara ekologis, terumbu karang berfungsi sebagai tempat tinggal, tempat mencari makan, tempat memijah, tempat asuhan, dan tempat berlindung berbagai biota laut, serta sebagai pemecah gelombang. Dari segi ekonomi, terumbu karang ini berfungsi sebagai penyedia sumber daya perikanan, plasma nutfah, dan farmasi, serta industri kosmetik, bahan bangunan, dan area ekowisata bahari. Sementara secara sosial, ekosistem terumbu karang berfungsi sebagai tempat masyarakat untuk melakukan aktivitas penangkapan sumber daya perikanan, tempat berlangsungnya aktivitas sosial masyarakat bagi penerapan kearifan lokal atau local wisdom, penyedia jasa-jasa lingkungan untuk kegiatan wisata bahari seperti diving dan snorkeling, tempat berlangsungnya kegiatan penelitian dan objek penelitian serta pembelajaran. Terumbu karang juga berfungsi sebagai tempat berlangsungnya siklus biologi, kimiawi, dan fisik secara global yang mempunyai tingkat produktivitas yang sangat tinggi. Terumbu karang merupakan sumber bahan makanan langsung maupun tidak langsung dan sumber obat-obatan. Terumbu karang berfungsi sebagai pelindung pantai dari pasar ombak dan sumber utama bahan-bahan konstruksi. Fungsi ekosistem terumbu karang antara lain sebagai sumber makanan, karena di dalamnya hidup berbagai jenis biota kecil dan plankton, sebagai pelindung dari hewan-hewan yang tinggal di dalamnya seperti spong, ikan-ikan kecil, ubur-ubur, bintang laut, udang, kuda laut, dan lain-lain. Yang ketiga, sebagai habitat asli biota laut. Terumbu karang merupakan habitat dan tempat tinggal yang baik bagi 25% biota yang ada di laut, karena terdapat sumber makanan dan perlindungan yang baik. Yang keempat, sebagai penghalang gelombang besar. Terumbu karang dapat menjadi penghalang gelombang besar yang datang ke daerah pantai. Yang kelima, sebagai objek wisata keindahan yang ada pada ekosistem terumbu karang. Ditambah dengan biota cantik di sekitarnya, dapat dijadikan sebagai objek wisata bahari yang dapat meningkatkan nilai ekonomi daerah. Yang keenam, sebagai sumber obat-obatan, karena terdapat bahan-bahan kimia di dalamnya. Yang ketujuh, yaitu sebagai bahan baku industri dan perhiasan. Pada karang yang cukup keras seperti karang batu, hal ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku industri dan juga dapat dijadikan perhiasan ataupun aksesoris yang bernilai tinggi. Yang kedelapan, yaitu sebagai sarana penelitian dan pendidikan, karena terumbu karang merupakan bagian penting dari lautan yang dapat dimanfaatkan sebagai objek penelitian dan sarana pembelajaran bagi anak sekolah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.